Oke, terima kasih teman-teman. Dan mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ke-6 ya. Dan di chapter ke-6 ini nanti kita sudah selesai dengan bab sentence. Kita akan menggali lebih dalam lagi ke menyempit ya materi kita. Jadi kita akan membahas tentang namanya frase, teman-teman. Jadi frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar kalau kalimat itu umumnya memiliki subjek dan predikat ya. Nah, walaupun kadang ada yang punya objek, kadang ada yang punya keterangan seperti itu. Nah, contohnya di subjek. Subjek itu kan sebenarnya dibuat dari kata benda ya, teman-teman, atau kata ganti. Nah, mungkin selama ini teman-teman ada yang notice kata benda di subjek itu kok panjang, kok ada tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Oke, jadi ada gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Contoh subjek itu kan dibuat dari kata benda, tapi kata benda itu ditambah-tambahi oleh kata sifat atau kata keterangan misalnya. Nah, itu satu kesatuan yang menempati subjek, itulah yang disebut dengan frase. Tapi inti dari subjek itu kata bendanya itu. Jadi kalau teman-teman ingin menentukan kita butuhnya verb satu atau verb SIS, ya dilihat kata benda intinya di subjek. Gitu ya. Nah, kita akan bahas bab frase yang pertama itu mengenai kata sifat atau adjective. Nah, adjektif atau kata sifat itu seperti namanya ya, teman-teman. Fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu mensifati benda. Dan yang boleh teman-teman sifati atau boleh dijelaskan oleh kata sifat itu hanyalah kata benda. Contoh nih, misalkan teman-teman mengambil contoh misalnya kucing. Nah, kucing itu sifatnya bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Misalnya lucu. Misalnya apa teman-teman? Berbulu atau apa? Misalnya fluffy itu loh. Nah, fluffy itu juga kata sifat. Lucu, misalnya cute gitu ya. Kemudian misalnya usil, yaitu misalnya eh apa usil mungkin naughty gitu ya, nakal gitu. Dan lain-lain itu adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda kucing. Seperti itu. Dan semua kata benda itu memiliki sifat masing-masing yang membedakannya dengan yang lain. Walaupun ada kesamaan juga. Gitu ya. Nah, perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris adalah ketika kata sifat ini menjelaskan kata benda, peletakannya teman-teman harus perhatikan. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, itu kan tempatnya kata benda dulu ya teman-teman, baru diikuti kata sifatnya. Contoh teman-teman, kucing yang lucu. Nah, kucingnya dulu, kata bendanya dulu yang dijelaskan. Baru setelahnya diikuti kata sifat yang menjelaskan kata bendanya. Ya, nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik. Jadi kata sifatnya dulu, baru diikuti kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk bilang kucing yang lucu, itu yang lucunya dulu teman-teman pindah ke depan. Jadinya cute, kemudian kucingnya cat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dalam bahasa Inggris dibalik. Mengartikannya pun nanti dibalik teman-teman. Jadi kalau ada noun phrase, teman-teman artikan dari bendanya dulu ke kata sifatnya. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu bahwa kata sifat itu dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan pemakaiannya. Yang pertama ada namanya determiner. Ya, determiner ini adalah jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri sendirian tanpa kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan determiner misalnya kata teman-teman. Nah, itu harus nemu kata benda dulu, baru nanti bisa diikuti bagian kalimat yang baru. Misalnya keterangan, misalnya predikat, seperti itu. Jadi diingat-ingat determiner ini harus ada kata benda dulu sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada kata kerja, ada ed-nya, terletak di antara sama kata benda, itu sudah dipastikan verb 3, bukan verb 2 ya teman-teman. Karena nggak mungkin predikat baru kata bendanya, nggak bisa. Oke, jadi pastikan dulu ketemu kata bendanya, baru teman-teman nanti ikuti bagian kalimat yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya teman-teman. Ya, contoh nih, ini kan artinya sebuah atau seorang atau seekor tergantung kata benda setelahnya ya. Nah, seorang, seekor, sebuah itu benda setelahnya harus tunggal. Contoh ya, seekor kucing itu kita bilangnya a cat, nggak boleh kita bilang a cats.
Ya. Misalnya lagi seorang guru, a teacher. Jadi harus tunggal, harus satu, teman-teman. Misalnya lagi sebuah meja, a table. Nah, misalnya seperti ini ya, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi beberapa jenis determiner itu menentukan benda setelahnya harus tunggal atau jamak atau ada juga yang tidak bisa dihitung. Itu ya. Nah, itu namanya determiner. Kemudian jenis kata sifat yang kedua itu dari keluarganya deskriptif atau epitet. Nah, kalau determiner tadi harus dengan kata benda, kalau deskriptif atau epitet ini boleh dengan kata benda, boleh juga tanpa kata benda, teman-teman. Nah, kalau dia dengan kata benda atau nempel dengan benda yang dijelaskan urutannya yang tadi. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda. Tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, diletakkan di setelah predikat dan biasanya itu predikatnya to be, teman-teman. Contoh nih, kamu cantik, itu bahasa Inggrisnya you are beautiful. Mohon maaf ya teman-teman, tulisan saya kalibri. Jadi you are beautiful. Beautiful itu artinya indah atau cantik. Nah, yang mana dia kata sifat dari keluarganya deskriptif atau epitet. Nah, itu setelah beautiful teman-teman kasih titik nggak apa-apa. Nggak ada kata bendanya. Ya, walaupun ada kata bendanya juga nggak apa-apa, teman-teman. Karena deskriptif atau epitet ini cuma nambahin arti kok. Gitu ya. Kalau teman-teman hapus pun di kalimat nggak apa-apa kalau ada benda setelahnya. Contoh, you are a beautiful girl. Sorry, teman-teman, warnanya jadi kecampur nih. You are a beautiful girl. Nah, jadi beautiful juga bisa setelahnya diikuti kata benda seperti ini. Gitu ya. Nah, itu keunikan dari deskriptif atau epitet atau yang membedakan dengan determiner salah satunya itu. Nah, pembeda kedua adalah deskriptif atau epitet ini cuma nambahin arti saja ke kata bendanya. Ya, kalau teman-teman hapus nggak apa-apa. Tidak mengganggu susunan gramatikalnya. Jadi kalau teman-teman hapus deskriptif selama ada kata bendanya ya setelahnya, itu teman-teman hapus nggak masalah. Seperti itu, biar nggak kelihatan panjang gitu teman-teman. Tapi kalau determiner jangan ya, determiner itu penting teman-teman. Lebih penting bahkan dari deskriptif yang punya arti. Seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian jenis kata sifat yang terakhir ini jarang sekali orang ketahui teman-teman. Tapi ini memang ada ya, namanya adalah noun adjunct. Nah noun adjunct itu adalah kata benda tapi fungsinya sebagai kata sifat yaitu menjelaskan kata benda. Jadi ada kata benda tapi menjelaskan kata benda yang lain. Itulah yang disebut dengan noun adjunct atau noun adjective, teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk pembagiannya itu kurang lebih ada seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita bahas yang determiner dulu. Determiner itu ada 6 dan ini juga sudah saya urutkan ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu urutannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu ada namanya artikel. Oke, nah determiner yang artikel itu bagaimana? Artikel itu adalah menunjukkan bahwa benda yang kita maksud sudah jelas atau belum. Orang yang kita ajak bicara itu mengerti tidak benda yang kita maksud yang mana. Gitu ya. Misal nih kalau saya bilang ke teman-teman, saya punya seekor kucing. Nah pasti teman-teman bingung kucing yang mana gitu ya. Atau teman-teman nggak bisa lihat kucing yang saya maksud yang mana. Karena di bumi ini kan kucing banyak sekali teman-teman. Nah, yang saya punya yang mana di antara itu kan kalau saya bilang saya punya seekor kucing, pasti teman-teman nggak tahu yang mana, ya kan? Nah, itu namanya artikel, teman-teman. Tapi artikel ini juga ada yang menunjukkan bahwa bendanya itu jelas. Jadi artikel itu menunjukkan bahwa bendanya jelas atau tidak. Kalau bendanya tidak jelas, kita pakainya en atau tidak pakai sama sekali. Ya, jadi sama en itu untuk benda tunggal. Ya, dan bedanya sama an adalah kalau setelahnya pas itu diikuti oleh awalan konsonan atau bunyinya itu selain a, i, u, e, o. Contoh teman-teman, sebuah rumah itu a house, bukan an house ya. Pakainya a house karena house itu diawali oleh bunyi h. Teman-teman, itu selain a, i, u, e, o atau namanya konsonan. Misalnya lagi sebuah buku, a book. Seperti itu. Nah, kalau an itu nanti kata kata setelahnya itu berawalan dengan bunyi vokal a, i, u, e, o.
Contoh ya, sebuah apel. Itu bahasa Inggrisnya an apple. Oke. Misalnya lagi adalah seekor semut. An ant. An ant gitu ya teman-teman. Jadi seekor semut seperti itu. Oke, jadi itu perbedaannya sama an. Kemudian kalau bendanya jelas, orang yang kita ajak omong sudah tahu bendanya itu yang mana. Contoh nih, kita ngomongin tentang alam semesta, teman-teman. Ya, misalnya kita ngomongin tentang alam semesta ini. Alam semesta ini sangatlah luas, atau alam semesta itu sangatlah luas. Nah, kita pasti pakainya the universe is very vast atau is very wide. Oh, sorry, nggak bisa wide ya. Is very vast, pakai V, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi karena kalau kita ngomongin alam semesta, pasti orang tahu alam semesta mana yang kita maksud. Karena nggak ada alam semesta lain. Kalau kita ngomongin alam semesta, ya pasti yang sekarang ini kita berada seperti itu. Nah, itu pakainya the, teman-teman ya. Jadi the itu untuk benda yang jelas. Nah, benda the ini juga boleh diikuti benda apapun. Ya, yang penting bendanya jelas gitu, teman-teman. Jadi benda tunggal boleh, contohnya universe tadi. Benda jamak juga boleh, misalnya the people, orang-orang tersebut. Ataupun benda tunggal juga boleh, the teacher, jadi guru tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah artikel, teman-teman. Sebenarnya masih ada artikel selain a and the, cuman secara umum hanya tiga ini. Seperti itu. Kemudian untuk jenis determiner yang kedua ada namanya demonstratif adjektif. Nah, kalau artikel tadi kan fungsinya untuk menunjukkan apakah benda itu sudah jelas atau belum. Orang yang kita ajak omong tahu nggak bendanya yang mana, gitu ya. Nah, kalau demonstratif ini menunjukkan apakah benda yang kita maksud itu jauh atau dekat dari kita, teman-teman. Nah, caranya bilang ini atau itu. Kalau kita bilang ini, itu kan berarti dekat dengan kita ya. Misalnya kita bilang laptop ini, berarti laptopnya dekat dengan saya. Tapi kalau saya bilang laptop itu, berarti laptopnya jauh dari saya. Gitu ya. Nah, untuk bilang itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai that, bisa pakai those. Untuk bilang ini ada dua cara juga. Teman-teman bisa pakai this ataupun this. Oke. Nah, bedanya apa? That sama this itu harus diikuti benda tunggal ataupun benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Ya, benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Oke. Sedangkan those sama these itu khusus untuk benda yang dijamakkan. Oke, teman-teman. Jadi eh, bendanya itu jamak setelahnya those atau this seperti itu. Kemudian berikutnya ada possessive adjective, ya. Possessive adjective itu menunjukkan bahwa, menunjukkan kepemilikan bendanya. Jadi bendanya itu punyanya siapa, teman-teman. Oke, dan possessive adjective ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Possessive adjective ini bebas, teman-teman. Boleh diikuti benda apapun ya, benda jamak, benda tunggal, ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Dia hanya menambahkan arti atau petunjuk saja, bendanya itu punya siapa. Gitu ya. Nah, contohnya ada his, punyanya dia laki-laki. Her, punyanya, maksudnya itu perempuan. Its, punyanya, maksudnya itu adalah selain yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Biasanya selain manusia gitu ya. Their, punyanya mereka. Jadi yang punya banyak. Itu pakainya their. Others, yang ada S di akhir. Kemudian setelah S-nya baru tanda petik, teman-teman. Itu kepemilikan ya. Ada juga kata benda yang ketambahan tanda petik S. Nah, itu adalah kepemilikan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut ke determiner nomor 4, 5, dan 6, saya ingin menambahkan sedikit informasi kepada teman-teman, yaitu khusus untuk determiner nomor 1, 2, dan 3, teman-teman hanya boleh memilih salah satu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pakai artikel misalnya, the book, maka jangan ditambahkan demonstratif ataupun posesif. Nggak bisa kita bilang the that book, nggak bisa teman-teman. The this book nggak bisa. Gitu ya. Atau mau dikasih posesif. A my book itu nggak bisa. A my book atau misalnya my a book nggak bisa teman-teman. Jadi salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Gitu ya. Nah, setelah teman-teman memilih salah satu dari ketiga determiner yang awal ini, nomor satu 2 3 ini, baru kalau teman-teman mau masukkan determiner berikutnya silahkan. Nah, untuk determiner setelahnya kita punya ordinal number atau angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Contoh ada first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang
yang awal sendiri ya gimana? Yang paling awal gitu teman-teman, yang paling pertama kali gitu. Kemudian next berikutnya last yang terakhir. Itu contoh ya. Dan untuk sorry, ordinal number ini mirip kayak posesif teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikuti benda kalau bendanya bisa dihitung tunggal ya. Kalau misalnya bendanya tidak bisa dihitung ya, sorry teman-teman maaf, dia boleh diikuti benda yang bisa dihitung saja. Maaf ya. Kalau bendanya itu nggak bisa dihitung, nggak bisa diurutkan. Jadi ini nggak bisa dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Nah, untuk tunggal jamaknya bebas. Maksud saya di situ. Jadi boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak. Oke. Lanjut ke berikutnya, kita punya cardinal number. Nah, kalau ordinal tadi angka yang menunjukkan order atau urutan, kalau cardinal number ini angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, otomatis ini nanti menentukan apakah bendanya itu harus tunggal atau jamak. Gitu ya. Contohnya adalah misalnya ada one artinya satu, otomatis bendanya tunggal, teman-teman. One person. Kita nggak boleh bilang one persons. Nggak bisa ya. One house. Kita nggak bisa bilang one houses. Ya, jadi kalau satu maka benda setelahnya harus tunggal atau singular. Kalau no itu artinya tak satu pun, ya. Dan dia bendanya boleh tunggal, boleh jamak ataupun yang tidak bisa dihitung. No ini bebas, teman-teman. Ya, yang pasti dia determiner jadi harus ada benda setelahnya. Kemudian two artinya dua, maka benda setelahnya harus jamak, ya. Both artinya keduanya. Sama, benda setelahnya harus jamak. All artinya semuanya. Nah, kalau benda setelahnya ini bisa dihitung harus jamak, kalau tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Benda yang tidak bisa kita hitung itu tidak bisa kita jamakkan, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada most. Most di sini bukan artinya yang paling, tapi artinya most di sini adalah sebagian besar atau hampir semua. Gitu ya. Kemudian ada a number of, itu artinya beberapa, an amount of artinya beberapa juga. Nah, bedanya adalah kalau a number of, benda setelahnya wajib jamak, kalau an amount of, benda setelahnya wajib yang tidak bisa dihitung, otomatis tidak bisa dijamakkan. Oke. Kemudian ada few sama a few, teman-teman. Ini walaupun bedanya cuma kata a, tapi beda artinya jauh sekali ya. Few itu artinya sedikit, sedikit sekali ya. Kalau a few artinya beberapa atau cukup. Oke. Nah, benda setelahnya wajib jamak. Jadi benda khusus benda yang bisa dihitung saja ya dan harus dijamakkan, teman-teman. Sedangkan little sama a little itu artinya sama. Little itu sedikit sekali, a little itu banyak. Nah, benda setelahnya itu khusus untuk benda yang tidak bisa teman-teman hitung. Otomatis tidak bisa dijamakkan. Gitu ya, teman-teman. Dan mohon nanti karena ini sering keluar di struktur yang bagian kedua error analysis, mohon nanti teman-teman catat beserta informasi-informasi yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Karena ini vocab, teman-teman. Lanjut lagi ke jenis determiner yang terakhir, teman-teman ya, yaitu miscellaneous. Miscellaneous itu caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris. Ada tiga cara. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Artinya sama-sama yang lain, cuman beda penggunaan. Ya, other itu benda setelahnya khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bisa dihitung harus dijamakkan. Jadi pilihannya dua, tidak bisa dihitung atau yang jamak. Seperti itu. Gitu ya. Contohnya buku-buku yang lain itu kita bilangnya other books. Sorry, plural ya, other books. Atau kalau yang tidak bisa dihitung misalnya eh, informasi yang lain, other information. Seperti itu. Nah, kalau another, mungkin teman-teman ada yang sudah bisa nebak ya, ada kata an di situ. An tadi punyanya artikel ya, teman-teman, artinya sebuah, seekor, seorang, otomatis benda setelahnya harus tunggal dan hanya bisa yang dihitung ya, dan hanya yang bisa dihitung maksud saya, dan harus tunggal karena ada an-nya di situ. Kemudian kalau the other ya sama, itu juga keluarganya artikel tadi. Cuman the itu penggunaannya adalah benda setelahnya bebas. Boleh tunggal, boleh jamak ataupun yang tidak bisa dihitung. Gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa an sama the itu adalah keluarganya artikel. Dia cuma tambahan ke other saja, teman-teman. Nah, kenapa saya ingatkan ini? Karena artikel tadi tidak bisa keluar kalau ada ini atau ini, teman-teman. Jadi pilih salah satu aja. Misal nih, teman-teman masukkan kepemilikan, misalnya kata there.
Sorry, there itu. Nah, misalnya teman-teman masukkan there sebelumnya ya, teman-teman nggak boleh pakai an. Karena dia kepemilikan dan kepemilikan itu masuk ke salah satu nomor 1, 2, 3 determiner yang teman-teman hanya bisa pilih salah satu saja untuk menjelaskan kata benda. Ya, jadi kalau ada there nggak boleh pakai the lagi, nggak boleh pakai an lagi. Jadi pasti kembali ke bentuk awalnya yaitu other. Walaupun bendanya tunggal misalnya. Gitu ya. Misalnya rumahnya yang lain, rumah mereka yang lain. Jadi kita bilangnya their other house atau their other houses juga boleh. Ya, atau misalkan kalau yang nggak bisa dihitung uang mereka, their other money, jadi uang mereka yang lain seperti itu. Jadi kenapa kok kembali ke other? Karena ada their kepemilikan ya. Dan kita kalau sudah masukkan kepemilikan nggak boleh dimasukkan artikel ataupun demonstratif. Jadi pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Nah, tapi kalau nggak ada there-nya, kembali ke aturan awal tadi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya tunggal pakainya another, kalau jamak pakainya other ataupun the other. Kalau the other bebas, boleh bendanya itu apapun. Karena the itu boleh diikuti apapun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keluarganya determiner, teman-teman. Seperti ada yang bertanya nih. Mari kita sebentar saya tanya dulu. Sir, maaf tadi bedanya little sama little apa ya? Nah, jadi little sama a little itu hanya beda arti, teman-teman. Little itu artinya sedikit, ya. A little itu artinya banyak atau beberapa atau cukup. Gitu ya. Nah, benda setelahnya wajib benda yang tidak bisa dihitung. Entah itu little yang a little, tapi hanya beda arti saja. Misalkan kita bilang little information, itu kalau diartikan informasi yang sangat kurang atau informasi yang sangat sedikit, informasi yang tidak cukup. Itu pakainya little. Nah, tapi kalau a little itu konotasinya positif, teman-teman. Artinya cukup. Jadi kalau kita bilang a little information itu informasi yang cukup, informasi yang banyak seperti itu. Gitu ya. Gimana Miss Irma? Apakah dapat maksud saya, Miss? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis adjektif yang kedua, teman-teman, yaitu deskriptif atau epithet. Saya ulangi lagi ya, bedanya tadi kalau determiner harus ada kata benda setelahnya sebelum nabrak bagian kalimat berikutnya, sedangkan deskriptif atau epithet ini boleh dengan kata benda setelahnya ataupun tanpa kata benda setelahnya. Kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, tempatnya hanya bisa di setelahnya kata kerja to be, setelahnya predikat to be, ya, ataupun beberapa objek, ya, teman-teman. Misalnya setelah kata make. Nah, itu make diikuti objek, dikasih kata sifat langsung nggak apa-apa. Contoh nih, saya ingin membuatmu bahagia. I want to make you happy. Nah, itu setelah make you happy. Jangan bilang I want to make you to be happy. Jangan, teman-teman, itu salah. Ya, jadi I want to make you happy seperti itu. Oke. Nah, eh, itu jarang sekali maksudnya walaupun ada teman-teman ya, tapi jarang sekali seperti itu. Nah, tapi secara umum adjektif ini boleh keluar berdiri sendiri tanpa kata benda ketika di setelahnya to be. Gitu ya. Kemudian determiner tadi kan beberapa ada yang menentukan nih bendanya harus tunggal, harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau deskriptif atau epithet ini dia cuma nambahin arti saja teman-teman. Ketika nempel dengan benda yang dijelaskan ya. Jadi dia tidak menentukan apakah bendanya harus jamak, apakah bendanya harus tunggal, apakah bendanya harus tidak bisa dihitung. Itu tidak ada ketentuan seperti itu. Makanya itu bisa teman-teman hapus kalau nggak ditanyakan ya di kalimat supaya lebih pendek aja. Karena kalau biasanya soal itu kalau panjang kan teman-teman juga kesulitan atau bingung. Ya, jadi kalau menemukan kata sifat, hapus aja teman-teman. Terutama yang ada kata benda setelahnya, biar nggak bingung seperti itu. Nah, untuk deskriptif atau epitet atau yang bisa dihapus ketika ada noun setelahnya tadi ya, itu ada 8 kategori berdasarkan urutannya. Nah, cara mengingat lebih gampangnya adalah ini urutannya dari yang paling umum, teman-teman ya. Paling general, semakin ke bawah itu semakin menyempit, semakin jarang dibahas gitu. Kalau yang semakin ke atas itu semakin yang sering kita pakai untuk menjabarkan suatu benda, seperti itu. Nah, jadi urutannya yang pertama ada quality atau karakter bendanya. Jadi bendanya itu secara umum atau sekilas itu bagaimana karakteristiknya atau sifatnya. Nah, contoh ya, ada arid. Arid itu artinya gersang atau kering. Excessive itu artinya berlebihan.
sama kayak redundant teman-teman. Ya, essential artinya adalah penting, sama kayak important, sama kayak necessary, sama kayak vital, sama kayak apa lagi teman-teman? Banyak ya, pokoknya nanti misalnya significant dan lain-lain. Kemudian ada accurate, artinya akurat. Brittle, artinya lapuk atau rapuh atau lemah. Distinct, artinya berbeda. Dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman untuk jenis quality atau karakter. Dan mereka ini punya sinonim dan juga antonim teman-teman. Ya, jadi deskriptif atau epitet ini punya sinonim juga punya antonim. Punya persamaan kata, punya perbedaan eh, kata gitu ya. Atau lawan kata maksud saya. Oke, lanjut, kedua ada namanya size atau ukuran bendanya. Jadi benda yang kita jelaskan itu seberapa besar. Nah, contohnya ada tiny artinya sangat kecil. Massive artinya besar sekali atau sangat besar. Large itu juga besar, microscopic itu mikroskopis, wide itu luas atau lebar, tall itu tinggi dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada age and temperature. Umur atau suhu. Nah, ini saya jadikan satu karena teman-teman boleh bolak-balik posisinya. Kalau misalnya ada dua ini. Jadi kalau ada umur sama suhu, boleh umurnya dulu, boleh suhunya dulu. Bebas ya, teman-teman. Nah, contoh dari umur adalah old, tua, modern, modern, ancient, sama archaic, itu artinya sama-sama kuno. New artinya baru, classic artinya klasik, dan masih banyak lagi. Misalnya young, juvenile, dan lain-lain. Kemudian ada warm, artinya hangat. Ini untuk temperature ya, teman-teman, atau suhu. Contohnya ada warm, hangat. Cold, dingin. Cool, sejuk. Hot, panas. Dan masih banyak lagi. Berikutnya kita punya participle. Nah, participle ini pernah kita singgung sedikit ketika kita membahas inversi materi hari keempat, teman-teman, tentang pembalikan subjek predikat ya. Nah, participle ini adalah kata sifat yang kita buat dari verb ing ataupun verb 3. Nah, bedanya kalau verb ing artinya aktif ya, yang kalau dia verb 3 itu artinya pasif. Nah, sekarang menjawab ya, kenapa verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Karena sebenarnya memang wujudnya verb, tapi sebenarnya itu kata sifat, teman-teman. Gitu ya, jadi makanya tidak bisa jadi predikat. Contoh nih, ada existing, artinya yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Required, ini contoh verb 3, yang dibutuhkan. Intended, yang diniati atau yang disengaja. Used, yang terpakai, maksudnya bekas. Jadi untuk bilang bekas itu pakainya used. Gitu ya, misalnya sebuah motor bekas, a used car. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman boleh berkreasi. Misalnya nih, menarik itu interesting. Kalau misalnya tertarik itu atau suka itu interested. Apa tadi? Membosankan itu boring. Kalau bosan itu bored. Nah, makanya jangan pernah bilang I am boring ya, teman-teman. I am boring itu artinya saya membosankan. Gitu ya. Jadi kalau mau bilang pakai boring, pakainya it is boring. Ini membosankan. Seperti itu. Jadi bukan I-nya yang boring, tapi kalau mau pakai I am bored. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi, setelah participle kita punya shape atau bentuknya bendanya. Contoh ada circular. Artinya circular itu bulat ya teman-teman. Ada flat. Flat itu datar. Round. Round itu juga bulat tapi spherical. Tiga dimensi bola. Bentuk bola teman-teman. Kalau circle itu bulat yang di permukaan. Seperti itu. Kemudian ada concave. Artinya cekung. Kalau convex cembung. Dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada color. Nah, bendanya itu warnanya apa teman-teman? Contoh ya. Purple. Ungu. Vibrant, berwarna-warni atau cerah gitu ya. Colorless itu tak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Yellow itu kuning. Kalau yellowish, kekuning-kuningan. Dan lain-lain ya. Berikutnya ada origin or location. Origin itu asal bendanya dari mana. Dibuatnya di mana ya. Kalau location itu terletak di mana. Yang nggak bisa dipindahin biasanya ya. Misalnya patung yang gede, monumen itu ya. Itu kan nggak bisa dipindah. Berarti locationnya memang di situ. Oke. Nah, contoh teman-teman, Spanish itu artinya dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, dari France gitu ya, British dari Britain atau Britania, European dari Eropa, dan masih banyak lagi. Misalnya kalau kita mau bilang dari Indonesia,
eh, Indonesian, dari Jawa, Javanese, dan masih banyak lagi. Kemudian ada material yang terakhir ya teman-teman, material. Jadi bahan dari benda itu apa? Jadi benda itu dibuat dari apa teman-teman? Nah itu biasanya ngomongin benda mati ya, karena kalau manusia jarang sekali ngomongin bahannya manusia kan nggak sopan gitu ya teman-teman. Jadi bahan ini biasanya ketika ngomongin tentang suatu produk. Nah contohnya wooden, dari kayu. Misalnya kursi yang terbuat dari kayu itu a wooden chair. Misalnya seperti itu. Kemudian ada cotton dari katun atau kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah keluarganya deskriptif atau epitet yang sudah saya urutkan jika teman-teman menemukan ada lebih dari satu. Sekali lagi, jangan dihafal. Mohon jangan ada hafalan ya, karena hafalan akan membebani kinerja belajar teman-teman. Saran saya teman-teman catat aja, tulis nanti sambil latihan, sambil latihan dibuka, akan hafal sendiri saya jamin teman-teman. Oke? Dan yang terakhir ada jenis kata sifat yang namanya noun adjunct. Beberapa orang nyebutnya noun adjective supaya lebih gampang ya. Nah, noun adjunct ini adalah kata sifat yang dibuat dari kata benda. Ya, jadi fungsinya kata sifat, tempatnya kata sifat, tapi wujudnya itu kata benda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok menjelaskan kata benda lain, itu adalah noun adjunct, ya. Nah, noun adjunct sendiri ada dua, teman-teman. Ada yang dibuat dari kata benda murni, contoh ya, pencil case, kotak pensil. Nah, jadi kata pensil itu hanya menjelaskan kata kotaknya. Shoe store, toko sepatu. Sama, sepatu di dalam frase toko sepatu itu hanya sebagai penjelas kata toko. Wujudnya kan tokonya, teman-teman ya. Kalau kita bilang toko sepatu itu wujudnya tokonya, bukan sepatunya. Kotak pensil itu wujudnya kotaknya atau tempatnya, bukan pensilnya. Kalau kita beli kotak pensil, pasti sama orangnya dikeluarin tempatnya pensil itu atau kotaknya. Entah di dalamnya ada pensilnya atau tidak, nggak peduli gitu ya. Karena yang kita beli adalah kotak pensilnya. Jadi kotak untuk pensil, tempat untuk pensil, bukan pensilnya, gitu ya. Jadi yang diberikan. Nah, yang paling jelas itu yang contoh terakhir ini, teman-teman. Baby powder, bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko, terus kita beli bedak bayi, pasti sama bapaknya dikeluarin bedak. Nggak mungkin sama bapaknya dijualin bayi ya, teman-teman. Pasti disuguhin bedak seperti itu. Nah, jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelas kata bedak. Gitu ya. Nah, itu namanya noun adjunct. Pencil, shoe, sama baby itu adalah noun adjuncts. Seperti itu. Nah, selain kata benda murni, noun adjunct ini juga bisa dibuat dari gerund. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, ada juga mungkin yang sudah lupa, saya ingatkan teman-teman. Gerund ini kita singgung sedikit di materi hari pertama atau hari kedua di bagian latihan. Itu kan menemukan soal tentang verb ing itu ya. Jadi kalau gerund ini adalah verb ing yang ditempatkan di posisinya kata benda. Nah, karena kata benda itu bisa jadi adjektif, bisa jadi noun adjunct ini, gerund pun juga bisa. Contoh ya, ada drawing pen, artinya pena gambar, pena lukis. Jadi pena untuk menggambar. Sama kayak kalau kita bilang pencil case, kotak pensil itu kan kotak untuk pensil. Shoe store, toko sepatu, toko untuk sepatu. Baby powder, bedak bayi, bedak untuk bayi. Nah, drawing pen itu pena untuk menggambar atau pena gambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari. Sepatu lari itu bukan sepatu yang lari atau sepatunya lari sendiri itu bukan, teman-teman. Tapi sepatu untuk lari. Gitu ya. Kemudian sewing machine, mesin jahit. Mesin jahit itu bukan mesin yang lagi menjahit ataupun mesin yang sorry, menjahit mesin bukan, tapi sewing machine itu adalah mesin untuk menjahit. Jadi mesin jahit itu mesin untuk menjahit seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan gerund sebagai noun adjunct, teman-teman. Dan ini sudah saya urutkan ya, sekali lagi urutannya determiner dulu, kemudian deskriptif atau epithet, baru noun adjunct, baru setelahnya benda yang dijelaskan. Gitu ya kalau ada ketiganya. Dan urutannya yang jenis-jenisnya sudah saya urutkan juga. Nah, boleh teman-teman foto ataupun di screenshot dulu. Nanti sambil kalau ada pertanyaan boleh di unmute sebelum kita ke contoh soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada sekarang kita coba ke latihan soalnya.
Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari predikat, lagi di situ tidak ada, teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP yang menandakan bahwa kalimat ini sudah lengkap intinya. Nah, kalau sudah lengkap, titik-titiknya teman-teman lihat berada di mana. Nah, kalau titik-titiknya di sebelumnya kata benda seperti ini, di subjek atau di objek, intinya ada kata benda, titik-titiknya di sebelumnya. Nah, berarti di situ adalah 90% itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Nah, jadi tinggal dicarikan kata sifat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D yang kata sifat cuma satu, yaitu yang alfa. Kalau yang Bravo sama yang Delta itu kelas katanya sama ya, teman-teman, yaitu kata ganti atau pronoun. Kalau di sini teman-teman masukkan kata ganti atau pronoun, nanti subjeknya double atau pemborosan subjek. Nah, kalau yang Charlie, not itu tidak bisa secara langsung menjelaskan kata benda yang bisa dihitung dan tunggal seperti ini, teman-teman. Jadi contoh nih yang salah ya, I am not teacher itu salah. Sorry, teman-teman. I am, sorry, I am not teacher. Ini salah kalimatnya. I am not teacher. Ini secara gramatikal salah ya. Karena teacher itu bisa dihitung dan dia tunggal. Nah, terus benarnya gimana? Sebelumnya harus ada penentu atau determiner, teman-teman. Minimal kata a. Jadi yang benar adalah I am not a teacher. Sama, teacher itu benda yang bisa dihitung dan tunggal sama dengan crusade. Ya, otomatis kalau kita mau masukkan yang Charlie harus ada di sini, teman-teman. Intinya kita masih kehilangan sesuatu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alfa. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. Jadi kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi atau perluasan dari fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya, teman-teman. Subjeknya tidak mungkin California. California ini walaupun kata benda, dia bukan subjek ya. Kenapa? Karena subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Nah, satu koma itu fungsinya adalah memisahkan informasi yang tidak penting dengan informasi yang penting. Sedangkan subjek predikat itu sama-sama informasi penting. Nah, berarti nggak boleh kalau hanya dipisah satu koma. Kalau misalnya dipisah lebih dari satu koma boleh. Misalnya 2, 3, 5, 100 pun nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh cuman subjek predikat dipisah satu koma. Dan kalau kita lihat di paling depan itu ada The Wilmington Oil Field. Itu kan kata benda teman-teman ya. Karena dia nama. Otomatis itulah subjeknya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, cari predikat lagi tidak ada. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau teman-teman perhatikan, titik-titik itu di setelah penanda jumlah, ya, yaitu one, itu kardinal, teman-teman. Cuman penanda jumlah di sini itu ada penambahan of setelahnya. Nah, ini tadi belum saya sampaikan ya, tapi ini yang nanti salah satu soal yang keluar di tesnya teman-teman yang dari lembaga, teman-teman. Jadi cara mengerjain gini. Jadi diingat-ingat kalau ada penanda jumlah, ya, teman-teman contohnya one, two, three, four, some, all, many, few tadi ya. Kemudian ditambahkan of, itu tidak boleh langsung ketemu kata benda, tapi harus ada the atau teman-temannya the nomor satu 2 3 tadi, teman-teman. Misalnya the, misalnya kepemilikan gitu ya. Misalnya lagi apa penanda jumlah, sorry, apa namanya? Bukan deskriptif, demonstratif maksud saya teman-teman. Caranya bilang ini itu ya. Misalnya pakai those itu boleh seperti itu. Jadi kita bisa one of the oil fields atau one of their oil fields atau one of those oil fields bisa. Yang nggak bisa langsung of ketemu kata benda nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi petunjuknya teman-teman adalah one of ini. Penanda jumlah ketambahan of nggak boleh langsung kata benda, harus ada the atau teman-temannya the dulu.
Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Jadi kalau diartikan, ladang minyak Wilmington yang berada di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di benua atau di daratan Amerika Serikat seperti itu. Nah, itu ada most juga yang artinya yang paling ya, teman-teman. Jadi harus ada the atau teman-temannya the seperti itu. Lanjut ke contoh yang terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu results. Jadi kalau ada result, kok ada in setelahnya, resultnya itu predikat teman-teman ya. Apalagi itu verb SES. Subjeknya itu tunggal yaitu a federal type. Sudah dipastikan resultnya itu predikat. Oke, nah kalimatnya berarti sudah lengkap ya, subjek kemudian predikat. Nah titik-titik berada di setelahnya preposisi. Preposisi itu di dalam kalimat tidak boleh berdiri sendiri seperti ini, teman-teman. Dia harus ada kata benda setelahnya atau kata ganti yang nantinya dijadikan objek. Nah, objek ini nanti akan dirubah menjadi keterangan. Nah, ini materi kita besok sebenarnya ya. Tapi sering kita singgung ya ketika kita mengerjakan soal-soal latihan. Setiap menemukan preposisi, pastikan setelahnya harus ada objeknya dulu. Entah itu dari kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Jadi di sini kita kehilangan objek dari preposisi. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan panjang-panjang, teman-teman. Sudah bisa dipastikan itu objeknya nanti berupa kata benda. Nah, kenapa kok saya bilang kata benda? Karena kata benda itu bisa dijelaskan atau dipanjangkan dengan kata sifat sebelumnya, teman-teman. Sedangkan kalau kata ganti itu nggak boleh ditambahkan kata sifat. Kita nggak boleh bilang the, them. Itu nggak boleh, teman-teman. The, him misalnya. Itu nggak bisa, yaitu yang membedakan kata benda dengan kata ganti. Kalau kata benda boleh dijelaskan atau disifati dengan kata sifat, tapi kalau pronoun atau kata keterangan tidak, sorry maksud saya kata ganti, maaf ya. Kata ganti tidak bisa dijelaskan oleh adjektif. Seperti itu. Sir, jadi preposisi itu sesudahnya harus ada objek ya. Betul sekali, Mr. Bayu. Entah itu objek dibuat dari kata benda ataupun dari kata ganti, Mister. Ya, yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, jadi cari A, B, C, D yang urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Alright. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D yang alfa dulu ya, di situ ada teman-teman. Itu adalah miliknya determiner dari keluarga artikel nomor satu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian vertikal itu adalah bentuk bendanya. Nah, bentuk bendanya berarti masuknya ke deskriptif ini ya. Shape. Kemudian setelahnya ada power. Power itu artinya kekuatan atau kekuasaan. Yang mana itu adalah kata benda. Karena kata benda setelahnya ada kata benda itu berarti noun ejang, teman-teman. Ya, jadi itu noun ejang dari bentuk noun asli. Nah, distribution itu adalah kata benda yang dijelaskan oleh kata sifatnya. Gitu ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang alfa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang bravo, nah di situ ada predikat lagi. Sedangkan ada subjek predikat kok nggak ada conjunction ya nggak bisa, teman-teman. Ya, materi kita hari kedua. Kalau yang cari, nah ini sama sekali tidak ada kata benda kan? Kita butuhnya kata benda atau kata ganti sebagai objek dari in yang nanti dirubah jadi keterangan. Nah, jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, nah di situ ada predikat lagi. Berarti ini subjek ya, teman-teman. Tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berakibat pada atau berdampak pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, dari contoh soal tadi, mungkin ada yang pengen teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau gitu mari kita ke latihan soal. Untuk mic-nya saya mute dulu supaya teman-teman tidak ada suara bocor dan bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk latihan. Jangan takut salah.
Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo. Sepertinya semua menjawab Bravo ya. Dan kalau kita cari predikat di situ ada is, subjeknya the Library of Congress. Nggak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Dan kalau kita lihat, nah sebelum titik-titik ada one of yang tadi saya sampaikan. Kalau ada penanda jumlah, teman-teman, nggak boleh langsung ketemu kata bendanya. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Betul sekali, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya Bravo kalau nanti dibaca, the Library of Congress is one of the most extensive libraries in the world. Uh, Library of Congress merupakan salah satu dari perpustakaan yang paling ekstensif, paling luas gitu ya di dunia. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Alfa. Mari kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada is teman-teman. Subjeknya adalah the solar system. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah di sebelum preposisi. Keterangan berarti ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah keluarganya artikel dari keluarganya determiner dari artikel, teman-teman. Gitu ya, yang menandakan bahwa karena dia determiner harus ada kata bendanya dulu sebelum nabrak eh, preposisi ini, keterangan ini nanti, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi cari yang kata benda dan kata benda kalau kita lihat ABCD kan panjang-panjang ya. Kata benda itu letaknya di paling belakang di setelah kata sifat. Kita cek satu-satu. Yang alfa di situ ada kata sifat kompleks, ada kata sifat lagi technical, ada juga kata benda yang dijelaskan yaitu arrangement. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alfa. Kita tahan dulu. Maaf, kepencet teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada, nah, yang bravo ini memang setelahnya ada kata benda ya, teman-teman, sebelum ada keterangan. Cuman masalahnya adalah perbedaannya sama en tadi, teman-teman. Itu kata setelahnya harus diawali oleh huruf selain a, i, u, e, o. Namanya itu konsonan. Jadi bunyinya itu selain a, e, o, ya teman-teman. Gitu ya. Misalnya buku tadi, a book. Nah, sedangkan arrangement itu diawali oleh bunyi e. Bunyinya itu sorry, teman-teman ya. Itu vokal. Otomatis nggak bisa kita pakai ini. Ya, pakainya adalah en kalau kita pilih yang Bravo. Jadi an arrangement itu kata setelahnya berbunyi vowel atau huruf vokal. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa, masalahnya adalah di awalan kata arrangement ini nggak cocok. Ketemu arrangement nggak bisa, teman-teman. Kalau an bisa petunjuk nanti ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction nih, padahal subjek predikat cuma satu berarti nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, ada subjek lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha tadi, teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, the solar system is a complex technical arrangement of celestial bodies orbiting the sun. Jadi kalau diartikan, tata surya merupakan sebuah susunan teknis yang kompleks dari benda-benda langit atau benda-benda alam semesta yang mengelilingi matahari.
yang mengorbit matahari. Seperti itu. Tapi kalau yang Bravo misalnya di soal pakai N apakah bisa ya Mister? Jawabannya bisa. Justru kalau misalnya di soal pakai N, jawabannya yang Bravo teman-teman. Oke, kalau kalau N kompleks nggak bisa. N masa diawali K kan nggak bisa. Jadi kompleks itu yang alfa. Tapi kalau di situ soalnya pakai N, baru pakai yang Bravo. Seperti itu. Itu perbedaannya E sama N teman-teman. Gitu ya. Nah saya lihat tadi teman-teman ada yang menjawab Bravo mungkin terjebak itu, terjebak atau bingung membedakan E atau N. Tapi sekarang teman-teman dapat ya. Jadi kalau a book. Nah, boleh pakai contoh gitu supaya lebih gampang. A person. Nah, tapi kalau payung itu pakainya an umbrella. Seekor semut itu pakainya an ant. Sebuah apel, an apple, pakainya an, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, karena apel, semut, sorry, N tadi, dan juga umbrella itu berawalan dengan huruf A. Maksudnya bunyi A, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie semuanya menjawab Charlie. Oke, let's check it out guys. Di situ ada predikat is, subjeknya chlorine, kemudian ada predikat lagi is ya. Nah, tapi dia cuma dihubungkan pakai fanboys yang setelahnya nggak ada subjeknya. Sebelumnya juga nggak ada komanya. Artinya fanboys ini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama yaitu predikat. Jadi dianggap satu aja teman-teman. Nah, titik-titik berada di setelahnya to be, gitu ya. Nah, kita cek aja yang A, B, C, D. Kalau yang alpha tidak bisa ya, karena reacts itu verb SES, teman-teman. Nanti predikatnya double is, itu juga verb SES-nya to be. Reacts itu juga verb SES dari react. Nanti ada dua verb SES tabrakan. Kalau yang Bravo di situ most react. Nah, kalau yang Bravo ini urutannya tidak tepat ya, teman-teman. Karena ada the itu harusnya diletakkan di paling depan. Ya, determiner dulu. Jadi harusnya the most reactive halogen. Gitu ya. Jadi yang Bravo nggak bisa karena kebalik ya, teman-teman, urutannya. Atau bisa dibilang gini, kata sifat itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau kita biarkan reaktif the itu nanti jadi kata sifatnya punya objek. Gitu ya. Kalau yang Charlie the most, nah ketemu jawabannya kayaknya yang Charlie. Kita cek dulu yang delta, teman-teman. Yang delta nanti predikat subjeknya ada satu lagi ya, double subject predikat. Gak bisa berarti fix jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca chlorine is a strong oxidizing agent and next to fluorine is the most reactive halogen. Jadi kalau diartikan klorin merupakan sejenis agen itu zat gitu ya, zat oksidasi yang kuat. Dan setelah fluorin merupakan jenis halogen yang paling reaktif. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Maaf, mana tadi? Oh ini. Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semua menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu start, subjeknya wildfires itu ya, teman-teman. Kemudian hati-hati prolonged itu bukan verb 2 ya, itu verb 3 karena ada preposisi, teman-teman. Preposisi itu nggak boleh tiba-tiba predikat setelahnya nggak bisa ya. Jadi harus ada kata benda setelahnya sebagai objek. Nah, objeknya adalah drought ini. Otomatis prolong ini adalah kata sifat, itu verb 3. Nah, salah satu mengenalinya seperti itu.
Gitu ya. Jadi ini verb 3, teman-teman. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik hanya terletak di sebelum kata benda wildfires. Artinya kita hanya membutuhkan kata sifat. Yang alfa otomatis tidak bisa ya, karena ada preposisi, teman-teman. Preposisi ini nanti akan merubah kata wildfires ini menjadi keterangan ya, dan kita nanti malah akan kehilangan subjeknya. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo, many of them ini sudah lengkap. Ada many of diikuti objeknya berupa objek pronoun. Nggak bisa ya, karena double nanti teman-teman. Kalau yang Charlie, many of. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penanda jumlah itu kalau ada of setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Sedangkan sebelum wildfires itu nggak ada the-nya. Setelahnya yang Charlie, many of itu setelahnya nggak ada the-nya. Jadi tidak bisa teman-teman. Ya, kita nanti kehilangan the di sini. Kalau yang delta, nah jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, many wildfires start in areas with prolonged drought and high winds. Jadi kalau diartikan, banyak sekali kebakaran hutan itu berawal di area-area dengan kekeringan yang berkepanjangan dan juga angin-angin yang kencang. Seperti itu. Boleh diulangkan kenapa Charlie salah? Nah, saya ulangi lagi ya teman-teman. Kita kembali ke contoh tadi. Di contoh tadi kan ada one of, ya kan? One of, terus ada titik-titik diikuti kata benda. Nah, tadi saya sampaikan kalau teman-teman menemukan ada penanda jumlah, contohnya one, contohnya many, kalau mau ditambah of setelahnya itu boleh, teman-teman. Nggak masalah. Tapi ada syaratnya, dia tidak bisa langsung ketemu kata benda setelahnya. Nah, terus gimana? Harus ada the atau teman-temannya the. Nah, kalau kita masukkan yang Charlie ke titik-titik, kita kehilangan the atau teman-temannya the. Nggak bisa. Many of wildfires itu nggak bisa, teman-teman. Secara grammar itu salah. Gitu ya. Jadi harusnya many of the wildfires. Many of those wildfires itu boleh. Oke. Kalau many aja malah nggak apa-apa. Malah benar karena itu misalnya one book, one person. Seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, penjelasannya tadi di contoh ada dan di nomor satu tadi juga ada teman-teman ya. Jadi kalau ada penanda jumlah, ketambahan of setelahnya nggak boleh langsung diikuti kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Nah tapi kalau misalnya setelahnya of itu hanya kata ganti saja, contohnya yang bravo itu teman-teman, itu justru nggak boleh dikasih the. Nggak ada kata ganti dijelaskan oleh kata sifat itu nggak ada teman-teman. Jadi many of the them itu malah salah. Yang benar malah many of them. Kenapa? Karena them itu kata ganti, sedangkan wildfires itu kata benda. Kata benda bisa dijelaskan kata sifat, kata ganti tidak bisa dijelaskan kata sifat. The she itu nggak ada, the her itu nggak ada teman-teman. Jadi salah satu saja gitu ya. Kata ganti sekali lagi tidak bisa dijelaskan kata sifat. Tapi kalau kata benda itu bisa. Seperti itu, Mister. Harus ada determiner ya, betul. Kalau ada penanda jumlah, misalnya many, ketambahan of setelahnya, diingat-ingat tidak boleh langsung kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Jadi many of the wildfires, some of the wildfires, one of my friends, misalnya seperti itu. Jadi my itu juga keluarganya determiner nomor satu 2 3 tadi. Ya, gitu Mister. Nanti teman-teman kalau sudah terbiasa latihan, ketemu soal yang seperti itu, ada penada jumlah kok ada off-nya, nanti akan terbiasa sendiri. Ya, jadi sekali lagi mohon dibiasakan di latihan. Tapi sebelum latihan mohon mencatat dulu ya, karena kalau nggak dicatat, trust me guys, kurang apa ya, kurang mantep gitu. Jadi pasti teman-teman nanti ngulang lagi. Kalau nggak gitu ditanyakan lagi di kelas seperti itu. Gitu ya. Jadi saran saya mohon nanti ditulis. Lanjut ke nomor berikutnya dulu, Mister. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha. Ada juga yang menjawab Charlie. Berarti tadi yang sebelumnya masih bingung ya. Tapi nggak apa-apa. Kita semakin teman-teman sering ketemu akan semakin hafal dengan sendirinya. Cari predikat dulu. Di situ ada have evolved. Subjeknya adalah large mammals. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap, titik-titik terletak di sebelumnya kata benda large mammals. Kata benda intinya di mammalsnya itu teman-teman. Berarti itu hanya tempatnya kata sifat saja. Oke? Nah kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha itu kata sifat ya, kemungkinan yang alpha bisa teman-teman. Yang Bravo ada kata gantinya atau pronoun. Nanti double subject. Ada kata ganti, ada kata benda. Nggak bisa teman-teman ya. Nanti double subject atau pemborosan. Kalau yang Charlie ada penanda jumlah yang ketambahan of setelahnya. Nah ini mirip dengan yang ditanyakan Mr. Zai tadi ya sebelumnya. Jadi kalau ada penanda jumlah ketemu of setelahnya tidak boleh langsung ketemu kata bendanya. Harus ada the atau teman-temannya the. Misalnya demonstratif, demonstratif itu those atau these tadi ya teman-teman. Atau kepemilikan, misalnya their, my, your, dan lain-lain. Itu keluarganya determiner nomor satu 2 3 tadi. Nah, kalau nggak ada nggak bisa ya, karena nanti kita kehilangan the atau teman-temannya the. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ada predikat lagi, nggak bisa ya, teman-teman. Sedangkan tidak ada conjunction, ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, almost all large mammals have evolved specialized teeth for the diets. Jadi kalau diartikan, hampir semua jenis mamalia-mamalia besar telah mengevolusikan, gimana ya teman-teman? Telah menumbuhkan gigi-gigi khusus untuk jenis makanan mereka. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Sepertinya semua menjawab alpha. Mari kita cek. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat played itu verb 2 karena dia ada itu kan determiner menandakan setelahnya itu noun phrase teman-teman sampai role itu. Berarti objeknya gitu ya. Kalau ada objeknya berarti ini verb 2. Subjeknya adalah medicinal plant cultivation. Kata benda intinya di cultivationnya itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Preposisi itu harus ada objeknya ya. Nah, di setelah titik-titik ternyata sudah ada objeknya, teman-teman, yaitu Ancient American Indian Cultures. Berarti ini hanya tempatnya kata sifat saja. Jadi teman-teman cukup carikan kata sifat saja yang menjelaskan kata benda cultures. Kita cek satu-satu yang alpha many. Nah, kemungkinan yang alpha bisa dia kata sifat saja ya. Kalau yang Bravo many of them. Nah, many of ketambahan kata ganti objeknya ya. Nah, ini sudah lengkap teman-teman objeknya. Malah ditambahi objek lagi. Nggak bisa, objek nggak boleh punya objek ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya tadi, kalau ada penanda jumlah, contohnya many, contohnya all, contohnya one, contohnya some, contohnya most, ketambahan dengan of setelahnya pas seperti ini, maka nggak boleh langsung ketemu kata bendanya seperti ini. Harus ada the atau teman-temannya the. Jadi yang Charlie tidak bisa ya teman-teman. Nah jawabannya adalah yang alpha berarti. Kalau yang delta ini kebalik. Kalau kita mau masukkan many sama the, dulu kan the-nya. Ya, teman-teman, the itu adalah determiner nomor satu artikel paling atas. Sedangkan many itu nomor 5, ya, yaitu kardinal. Jadi urutannya harusnya the dulu baru many. Jadi kita bilang the many itu boleh. Walaupun mungkin teman-teman, kayaknya didengar gak enak ya. Tapi teman-teman boleh cek di Youglis. Ada teman-teman.
The Many itu ternyata saya sering sekali mendengarkan, tapi saya yakin pasti teman-teman agak aneh karena ketika kita ucapkan itu kayak agak aneh di lidah kita. Tapi itu ada teman-teman. Ya, jadi The Many teman-teman boleh cek mengunjungi youglist.com. Nah, di sini teman-teman kalau mau ngecek expression-expression dalam bahasa Inggris itu banyak ya, walaupun tercampur, ada yang formal, ada yang informal. Gitu ya. Jadi nanti cari youglist.com, teman-teman cari di search engine-nya itu The Many. Itu banyak teman-teman. Walaupun kita jarang mendengar ya. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, medicinal plant cultivation played a crucial role in many ancient American Indian cultures. eh, Budidaya tanaman medis atau tanaman obat gitu ya, memainkan peran penting dalam banyak kebudayaan suku Indian Amerika kuno. Seperti itu. Gitu ya. Sebentar, seperti ada yang bertanya. Sebentar teman-teman. Sir, setelah of selain the, apa ya contohnya? Nomor satu 2 3 tadi, Miss. Ya, jadi artikel itu contohnya. Kalau artikel yang bisa the aja ya, teman-teman. Atau some yang artinya beberapa itu boleh. Atau misalnya keluarganya demonstratif. Demonstratif itu yang those atau these tadi ya. Demonstratif adjektif. Nomor dua intinya teman-teman ya. Ketika ada tiga yang ketemu bareng ya. Demonstratif adjektif misalnya those. Misalnya, sorry, those bukan, oh ya benar, those itu tulisannya gini, benar teman-teman. Atau this yang pakai E ya. Kemudian ada juga possessive adjective, kepemilikan. Contohnya punya mereka, itu their. Dan yang terakhir adalah punyanya ini teman-teman, cardinal. Nah setelahnya juga bisa of itu nggak pakai the tapi pakainya cardinal number. Itu juga boleh teman-teman. Many atau some of many people itu bisa. Some of many artists itu bisa teman-teman. Nggak pakai the boleh. Gitu ya. Two of three artists, misalnya dua dari tiga, misalnya seperti itu tuh bisa. Gitu ya, walaupun jarang tapi itu bisa. Jadi ini keempat, kalau teman-teman menemukan penanda jumlah ada of-nya. Jadi harus ada teman-temannya artikel tadi nomor satu 2 3 dan ditambah satu lagi yaitu kardinal. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke sebentar. Saya silakan terakhir ya teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata exhibit. Exhibit itu artinya sama dengan display, sama dengan show, sama dengan demonstrate. Ya, artinya menampilkan atau menunjukkan, teman-teman. Subjeknya nggak boleh satu koma. Kalau dua boleh ya. Nah, subjeknya adalah two neural networks. Nah, kalimat ini berarti sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelumnya kata benda network itu berarti kita di sini hanya membutuhkan kata sifat saja yang fungsinya mensifati benda network ini ya. Dan di pilihan A, B, C, D yang kata sifat saja hanyalah yang alfa. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Kenapa Bravo tidak bisa? Karena ada predikat lagi yaitu are. Nanti predikatnya double, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta ada preposisi. Nah, nanti jadi keterangan. Kita nanti malah kehilangan subjek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, no two neural networks, even in the same brain region, exhibit identical patterns
of connectivity. Jadi kalau diartikan eh, tak ada dua jaringan saraf bahkan di area otak atau di wilayah otak yang sama itu menunjukkan atau menampilkan pola konektivitas yang mirip atau yang sama. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata sifat. Ya, teman-teman. Sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di-unmute atau ditulis juga nggak apa-apa. Nanti saya jawab setelah saya absen ya, teman-teman. Silahkan boleh bertanya dulu. Oke, sudah selesai saya absen dan mungkin tadi saya amati teman-teman mungkin keplesetnya adalah di vocab ya. Tapi nggak apa-apa, mohon nanti vocab itu kuncinya sering-sering latihan dan kalau teman-teman dapat vocab baru mohon ditulis. Tapi saran saya untuk optimasi belajar, sebelum teman-teman latihan, mohon dicatat dulu informasi yang penting-penting tentang bab hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya juga ya, teman-teman. Nah, nanti sambil teman-teman latihan sambil buka nggak apa-apa. Itu akan membentuk insting lebih cepat. Jadi ketika teman-teman nanti real test, tidak perlu lama-lama itu akan otomatis teringat. Ya, jadi mohon nanti dicatat dulu informasi apapun yang penting lewat rekaman. Nah, seperti ada yang bertanya nih di chat, Sir, kenapa Sir bilang tadi many of them benar? Bukannya many of itu harusnya diikuti artikel dulu, demonstratif dulu, posesif dulu ya? Apakah saya salah menyimak? Nah, oke, mungkin ada yang tertinggal ya, teman-teman. Atau saya bukakan kamus juga nggak? Oh, ini tadi teman-teman. Jadi gini, karena alasannya beda kelas kata, Miss. Many of them itu beda kelas kata dengan cultures. Ya. Nah, sekarang kita cek teman-teman, beda kelas katanya apa? Them sama cultures ya. Kita buka kamus, kita cari them dulu, teman-teman. Nah, them itu adalah kata ganti atau pronoun. Namanya objek pronoun ya. Jadi kata ganti yang diletakkan di objek. Nah, intinya kata kelas katanya itu pronoun karena sama penggunaan semua pronoun itu sama atau aturannya sama gitu ya. Nah, aturannya sama itu bagaimana? Pronoun itu tidak boleh dijelaskan oleh kata sifat. Nah, jadi misalkan kita pakai them nih, sebelumnya nggak boleh, the itu nggak boleh teman-teman. The them itu nggak ada, my them itu nggak ada, ya. The them, that them itu nggak ada teman-teman, gitu ya. Beautiful them itu nggak bisa. Oke, jadi kalau teman-teman cari kata them itu sudah pasti dia berdiri sendiri di objek seperti ini, gitu ya teman-teman. Nggak ada kata sifat sebelumnya, nggak ada the them itu nggak ada teman-teman. Nah ini boleh dicek semuanya dicontoh pasti tidak ada kata sifat sebelumnya. Oke, nah sekarang kita cari kata ini teman-teman. Kita cari kata apa tadi? Culture. Nah kalau culture itu adalah kata benda. Nah, hari ini kita membahas yang namanya kata sifat atau adjektif. Fungsi kata sifat itu cuma satu ya, teman-teman, yaitu mensifati kata benda atau noun. Bukan mensifati kata ganti atau pronoun. Gak bisa kata ganti pakai kata sifat, gak bisa. Gitu ya, Miss. Jadi kenapa them tidak ada determiner dari keluarga artikel, demonstratif, posesif? Karena them itu kata ganti, gak bisa dijelaskan kata sifat. Nah, kalau culture, kenapa kok bisa pakai the? Karena culture itu kata benda. Sama kayak kita bilang the girl, the house, the car. Ya, tapi kita nggak bisa bilang the it. Itu nggak bisa, teman-teman. Nah, kenapa? Karena it itu kata ganti, nggak bisa dijelaskan oleh kata sifat seperti itu, Miss. Sama kayak them, kita nggak bisa bilang the them itu nggak bisa, teman-teman. Gitu ya, karena them itu kata ganti, tidak bisa dijelaskan kata sifat. Nah, tapi kalau culture itu bisa pakai the, kita bisa bilang the culture, the girl, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang bingung dengan pronoun sama noun, teman-teman harus tahu semua kata dalam bahasa Inggris kan banyak sekali ya kata dalam bahasa Inggris itu teman-teman. Supaya mudah untuk menggunakannya itu dibagi menjadi 8.
Yang pertama, hari pertama kita pelajari ya, ada kata benda atau noun ya. Kemudian ada kata kerja atau verb, ada kata ganti atau pronoun. Kemudian di hari kedua kita belajar yang namanya kata hubung atau conjunction ya. Kemudian di hari ini kita belajar tentang kata sifat atau adjektif. Nah, besok kita akan belajar tentang kata keterangan atau adverb sekaligus temannya adverb yaitu preposisi, teman-teman. Nah, ada satu kelas kata lagi yang tidak dipakai di soal structure TOEFL yaitu interjection. Ya, interjection itu kata seruan, misalnya hey, misalnya ouch, itu nggak dibahas karena nggak keluar di soal structure, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi yang kita pelajari ada 7 ini. Semua kata dalam bahasa Inggris yang teman-teman temukan, misalnya kata so that, itu dia conjunction. Ya, pasti setelahnya diikuti subjek predikat. Gitu ya, teman-teman. Pasti lose itu kata kerja. Fungsinya di mana? Di predikat. Biasanya kalau verb 1 dia jatuh di setelah auxiliary do. Nah, ini namanya adalah kelas kata. Auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Makanya tempatnya di predikat. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita itu kata-kata dalam bahasa Inggris semuanya itu dikategorikan menjadi 7 sesuai pemakaiannya di dalam kalimat, teman-teman. Nah, kalau kembali ke tadi ya, bedanya kata ganti sama kata benda. Kata sifat itu hanya bisa mensifati benda, teman-teman. Nggak bisa mensifati kata ganti. Jadi dedem nggak ada, Miss. Kemudian tadi tak kirain exhibit bukan predicate, Mister. Nah, sekali lagi berarti vocab ya. Mohon kalau dapat vocab baru, teman-teman catat. Kita cek aja, exhibit itu memang juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Artinya pameran, tapi biasanya exhibition, disingkat jadi exhibit. Nah, jadi exhibit pengertian pertama dia adalah kata kerja. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak tahu kelas katanya, mohon dicek di kamus. Ya, jadi eh, mumpung teman-teman masih bisa buka kamus ya, dan itu sayang banget kalau misalkan kita dapat vocab hanya kita lewati saja, teman-teman. Itu dan nanti kalau ketemu lagi di teks, nanti teman-teman akan misalnya nih, karena saya sering ngalami, teman-teman. eh saya mendapatkan vocab, terus saya abaikan aja. Allah pasti nanti inget gitu. Ketika tes, ternyata kebetulan ketemu dengan vocab itu. Harusnya kalau sudah saya catat, otak saya sudah merekam. Nah, tapi karena nggak saya catat, saya nginget-nginget. Apa ya kemarin itu? Apa ya kemarin? Kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi mohon kalau dapat vocab baru, dicatat, teman-teman. Nah, sinonimnya adalah show, artinya menunjukkan atau menampilkan. Seperti itu. Atau gini, Sir, kalau misalkan nanti di tes kita nggak tahu itu artinya apa, terus bagaimana, Sir, cara menentukannya? Teman-teman cek posisinya di dalam kalimat, ya. Nah, kan teman-teman makanya diminta mencari, kalau di kelas kita ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di sini kan ada kata benda, teman-teman. Kemudian nabrak koma, otomatis cari koma satu lagi. Nggak mungkin ada predikat di sini sedangkan subjeknya yang ini nggak mungkin, teman-teman. Prediknya di Nggak mungkin predikatnya dipisah satu koma dengan subjek, nggak bisa ya, karena sama-sama penting subjek predikat. Tapi kalau dua boleh. Informasi yang diapit oleh dua koma itu kita sebutnya dengan apositif atau informasi tambahan saja. Itu kalau teman-teman hapus, tidak akan merubah atau tidak akan mempengaruhi informasi intinya yang ingin nanti disampaikan. Nah, setelah koma, teman-teman cek, ini misalnya kata benda, kok setelahnya ada kata sifat, kata benda lagi, pattern kan artinya pola, kata benda, teman-teman. Nggak bisa kata benda kok punya objek, itu nggak bisa, teman-teman. Berarti otomatis ini bukan kata benda, inilah kata kerjanya. Nah, kalau teman-teman nanti sering latihan, nah kemudian nanti ketemu kayak gini, itu akan otomatis keluar di kepala teman-teman ketika latihan ya. Nggak mungkin ini kata benda kok ini kata benda. Berarti fix ini bukan kata benda pasti. Pasti ini adalah kata kerja seperti itu. Terus gini, Sir, kalau misalnya patterns-nya itu yang saya anggap sebagai predikat gimana? Itu kan verb SES. Exhibit kita anggap sebagai kata benda tunggal. Nah, kata kerja itu tidak bisa dijelaskan oleh kata yang berakhiran dengan al saja, teman-teman.
Itu kata sifat, ya. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Gitu ya. Jadi nggak mungkin pattern sini kata kerja karena dijelaskan oleh kata sifat. Identical. Teman-teman boleh cek. Kata yang berakhiran dengan al, 80% dalam bahasa Inggris itu adalah kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Jadi salah satu cara mengetahuinya dari akhiran katanya. Selain al ada aus. Jadi kalau teman-teman menemukan kata yang berakhirnya aus 100% itu kata sifat, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi salah satu cara mengenalinya seperti itu, Mister. Dan saya yakin teman-teman nanti akan membentuk pola sendiri seperti itu, yang seperti yang saya contohkan tadi, ketika sering-sering latihan. Ya, mumpung masih bisa latihan, masih bisa salah, masih bisa bertanya, konfirmasi, latihan lagi, bertanya lagi, misalkan kalau ada yang bingung, sampai benar, teman-teman. Seperti itu. Semangat ya, teman-teman ya. Pokoknya hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Nah, mungkin untuk motivasi kemarin saya lupa ya mengirimi teman-teman hasil belajar teman-teman sebelumnya. Nanti saya kirimkan untuk penyemangat teman-teman. Kalau yang lain bisa, teman-teman juga pastinya bisa, oke? Saya lihat tidak ada pertanyaan lagi atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi jangan sungkan-sungkan ya. Japri aja, teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time, guys.